Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Masyarakat, Perilaku Masyarakat, Hukum dan Penelitian Terhadapnya. Di sini saya Sri Novitasari menjelaskan sedikit tentang masyarakat. Masyarakat secara etimologis dalam sebuah kata masyarakat yakni telah berasal dari bahasa Arab yang berarti musyarak yang berarti hubungan interaksi. Jadi, definisi masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat dan berinteraksi satu dengan yang lain dalam komunitas yang terorganisir. Dalam hal ini, masyarakat atau manusia telah diciptakan dengan menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginan mereka untuk bereaksi terhadap lingkungan mereka. Ini yang menunjukkan bahwa mereka adalah manusia, yaitu makhluk sosial yang secara alami saling membutuhkan dan saling berketergantungan. Setelah itu, masyarakat juga dapat dikenali dari beberapa karakteristik yang ada pada diri mereka. Yang pertama yaitu berada di wilayah tertentu. Maksudnya, berada di wilayah tertentu yaitu masyarakat atau suatu kelompok mendiami di suatu wilayah tertentu secara bersama-sama dan memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu. Kemudian, yang kedua, mereka hidup secara berkelompok. Maksudnya, manusia ini adalah makhluk sosial dan akan selalu membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan bersama. Kelompok manusia ini akan semakin besar dan berubah menjadi suatu masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Karakteristik yang ketiga yaitu terdapat suatu kebudayaan. Nah, suatu kebudayaan ini hanya dapat tercipta bila ada masyarakat. Oleh karena itu, sekelompok manusia yang telah hidup bersama dalam waktu tertentu akan melahirkan suatu kebudayaan yang selalu mengalami penyesuaian dan diwariskan secara turun-menurun. Selanjutnya, karakteristik yang keempat yaitu terjadi perubahan. Suatu masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena memang pada dasarnya masyarakat memiliki sifat yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat akan disesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya telah ada. Ya, selanjutnya, yang kelima, terdapat interaksi sosial. Interaksi sosial akan selalu terjadi di dalam suatu masyarakat. Interaksi ini bisa terjadi bila individu-individu saling bertemu satu dengan lainnya. Yang keenam yaitu terdapat pemimpin. Aturan dan norma dibutuhkan dalam suatu masyarakat agar kehidupan harmonis dapat terwujud. Untuk itu, maka dibutuhkan pemimpin untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, terdapat stratifikasi sosial. Di dalam masyarakat akan terbentuk golongan tertentu, baik berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, maupun religiusitasnya. Dalam hal ini, stratifikasi dilakukan dengan menempatkan individu pada posisi tertentu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, kehidupan sosial kemasyarakatan bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah. Perubahan tersebut ada yang cepat dan ada yang perlahan. Sebagai contoh, di negara ini sebagai masyarakat mengalami perkembangan yang sangat cepat, sebagian lain lambat. Coba pikirkan tentang perbedaan antara masyarakat urban dan masyarakat desa. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Sosiologi dapat berperan dalam mengidentifikasi karakteristik masyarakat yang berbeda tersebut. Hasil identifikasi tersebut merupakan produk ilmu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan secara positif oleh siapa saja yang berwenang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamizam bin Rusdi dan saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan sosiologi dalam kehidupan masyarakat, yang mana ia melingkupi pengertian dan ruang lingkup sosiologi. Uh, yang pertama ialah pengertian sosiologi, yang mana menurut Sojourner Soikanto adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Sosiologi dikenali sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat dan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan kelompok dan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Hakikat sosiologi menurut Soikanto adalah sosiologi merupakan rumpun ilmu-ilmu sosial yang bersangkut paut dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Selain itu, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi dan bukan pada apa yang seharusnya terjadi. Dan selain itu, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni kerana bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, iaitu bukan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Sifat sosiologi pula terbagi kepada 4 kategori, yang mana yang pertama bersifat empiris, bersifat teoritis, bersifat kumulatif dan bersifat non-etis. Sosiologi bersifat empiris, artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan fakta yang logis. Ilmu sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan menggunakan akal sihat manusia, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif atau menduga-duga. Contohnya ialah sosiologi bersifat empiris ini dapat kita lihat dari kajian tentang perilaku manusia yang didasarkan pada pengamatan langsung. Dengan kata lain, sosiologis ini tidak bisa menggunakan khayalan atau imajinasi, melainkan dari fakta yang logis. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, yang mana artinya ialah sentiasa berusaha menyusun kesimpulan dari hasil-hasil observasi untuk menghasilkan teori keilmuan. Dan untuk sosiologis bersifat kumulatif, artinya ialah sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas dan diperdalam. Untuk bersifat non-etis pula, artinya yang dipersoalkan dalam sosiologis bukanlah baik buruknya fakta tertentu, akan tetapi menjelaskan fakta tersebut secara analitis dan apa adanya. Dan antara tokoh-tokoh sosiologi adalah Emil Durkheim, Max Weber, Radcliffe dan Peter L. Berger, yang mana dapat saya ambil dari contoh. Ini adalah Maximilian Weber, lahir di Erfurt, Jerman 21 April 1864, meninggal di Munchen, Jerman 14 Juni 1920 pada umur 56 tahun. Seorang ahli ekonomi politik dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara moden. Menurut Max Weber, pokok kajian sosiologis adalah tindakan sosial. Namun, tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan dianggap sebagai tindakan sosial hanya jika
tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Dan apakah hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya? Secara umum, sosiologi termasuk salah satu ilmu sosial yang mempelajari manusia, khususnya yang menyangkut perilaku manusia. Dilihat dari penerapannya, sosiologi dapat digolongkan menjadi ilmu pengetahuan murni sekaligus ilmu pengetahuan terapan. Selain itu, fungsi dan peranan sosiologi dalam kehidupan masyarakat juga meliputi metod dalam sosiologi. Yang mana metod ini mempunyai dua, iaitu metod kualitatif dan metod kuantitatif. Yang mana metod kualitatif mengutamakan cara kerja dengan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penelitian dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh. Yang mana metod kuantitatif pula adalah metod yang merupakan cara penelitian yang dalam analisis datanya menggunakan keterangan berdasarkan angka-angka. Metod ini digunakan dalam perhitungan secara statistik. Akhir sekali ialah penerapan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari, yang mana sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, sosiologi mengkaji berbagai kenyataan sosial yang ada pada masyarakat. Selain itu, pada masa sekarang, kenyataan sosial yang sangat aktual adalah penanganan kemiskinan, pembangunan masyarakat, penanganan korupsi, penanganan hukum dan integriti bangsa. Dan sekali ialah sosiologi dapat memberikan sumbangan berharga untuk menangani berbagai masalah tersebut. Di sini dengan saya, Adelia Yudhistira Putri Tambunan, saya akan menjelaskan sedikit hukum dan fungsi hukum. Hukum adalah keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur kehidupan manusia di masyarakat, termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya hukum. Konsep-konsep sosiologi hukum. Hukum berfungsi sebagai sarana sosial kontrol atau pengendalian sosial. Hukum sebagai sosial kontrol. Kepastian hukum artinya undang-undang yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa penegak hukum. Fungsinya, masalah penginterasian tampak menonjol dengan terjadinya perubahan-perubahan pada faktor tersebut. Di atas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat. Hukum berfungsi sebagai sarana sosial engineering. Manusia adalah makhluk sosial. Di mana ada manusia, di situ ada hukum. Hukum yang berarti aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan atau diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia, baik hubungan antara individu dan antara individu dengan kelompok, baik dalam bentuk sertifikasi maupun lembaga-lembaga sosial lainnya. Wibawa hukum. Melemahnya wibawa hukum menurut Noto Hamizo diantaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum. Norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum. Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya. Pejabat-pejabat hukum yang tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum negara, adanya kekuasaan dan wewenang, dan paradigma hubungan timbal balik antar gejala sosial lainnya dengan hukum. Di sini saya Rinanda Trianun Siregar sedikit ingin menjelaskan tentang apa itu fungsi hukum. Jadi fungsi hukum itu ialah satu sebagai pedoman atau pengarahan pada masyarakat dalam bertingkah laku. Yang kedua itu sebagai sarana pengendalian sosial. Yang ketiga itu sebagai sarana penyelesaian perkara atau sengketa. Sebagai sarana rekayasa sosial gitu. Jadi di sini juga ada terdapat tujuan hukum. Tujuan hukum itu ialah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai,
secara damai. Hukum juga dapat mencapai tujuannya jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi. Tujuan hukum. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Zakia Rangkuti dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang penelitian terhadap hukum. Seringkali dikatakan bahwa penelitian hukum bukanlah merupakan penelitian ilmiah, karena hukum merupakan suatu gejala yang bersifat normatif. Namun sampai sekarang penelitian yang dilakukan para sarjana ilmu sosial tidaklah sedikit. Ada beberapa pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian hukum, yaitu yang pertama, pendekatan ideologis. Pendekatan ideologis adalah pendekatan yang menekankan pada pencarian kaidah ideal. Pendekatan ini banyak diterapkan oleh peneliti Jerman seperti Post dan Kohler dari aliran ethnological jurisprudence. Pendekatan ini memang ada kepentingannya, dan bagaimanapun juga kaidah-kaidah ideal tersebut merupakan petunjuk bagi berbagai kegiatan manusia. Akan tetapi, kenyataan membuktikan bahwa tidak jarang terjadi ketidaksesuaian antara kaidah-kaidah ideal dengan kenyataan hukum yang berlaku sehari-hari. Kekurangan dalam penelitian-penelitian yang menerapkan pendekatan ideal ini adalah tidak memperhatikan kasus-kasus tentang adanya penyimpangan-penyimpangan maupun untuk menguji sampai sejauh mana suatu kaidah hukum berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendekatan deskriptif. Karya penelitian dengan pendekatan deskriptif biasanya merupakan monografi tentang masyarakat yang diteliti. Peneliti telah mengadakan hubungan yang lama dan erat dengan masyarakat yang diteliti. Mereka tidak membuat daftar pertanyaan tertentu, sehingga laporannya sangat panjang, karena berdasarkan catatan harian yang telah dibuat. Dalam catatan tersebut, terdapat kaidah hukum yang seringkali tenggelam dalam kenyataan hidup sehari-hari. Ada ditemukan beberapa kasus, tetapi kasus tersebut karena jumlahnya terlalu sedikit dan tak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kepincangan dalam hukum adjektif. Yang ketiga, pendekatan terhadap kasus-kasus. Hal ini bukanlah berarti bahwa penelitian terhadap kasus-kasus itu sendiri akan dapat memecahkan persoalan, sebab hal itu harus dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum umum yang dapat ditelaah melalui pendekatan ideologis dan deskriptif. Pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kasus-kasus yang lebih dikenal dengan eclectic approach, lebih banyak bersifat induktif. Artinya, dari sekian banyak permasalahan dan ketentuan-ketentuan khusus ditarik suatu dalil yang umum. Kemudian dalil-dalil umum tersebut diuji kembali terhadap masalah-masalah atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan ideologis, di mana pendekatan ideologis memakai kaidah-kaidah sebagai titik tolak, sedangkan dalam pendekatan ini kaidah-kaidah umum merupakan hasil dari pendekatan tersebut. Di sini dengan saya Mutia Hairani Lubis. Berikut adalah beberapa permasalahan yang bisa diteliti dalam sosiologi hukum. 1. Kesadaran hukum. Perubahan-perubahan merupakan ciri yang melekat pada masyarakat pada umumnya. Pembangunan yang pada hakikatnya juga merupakan perubahan atau yang direncanakan, dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan baik di bidang struktural maupun spiritual, oleh misalnya hakim, polisi, jaksa, pejabat-pejabat, dan lainnya. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan ideologis, di mana pendekatan ideologis memakai kaidah-kaidah sebagai titik tolak, sedangkan dalam pendekatan ini kaidah-kaidah umum merupakan hasil dari pendekatan tersebut. 2. Hukum dan sistem sosial masyarakat.
Suatu sistem hukum merupakan cerminan dari suatu sistem sosial, di mana sistem hukum merupakan bagiannya. Jadi, sistem hukum seharusnya mencerminkan unsur-unsur kebudayaan, kelompok-kelompok sosial, kekuasaan, dan wewenang, proses-proses sosial maupun perubahan-perubahan sosial. 3. Penegak hukum. Penelitian mengenai penegak hukum sangat luas karena mencakup semua penegak hukum. Namun, penelitian mengenai peranan-peranan dan tugas polisi kurang sekali dilakukan di Indonesia. 4. Pengendalian sosial. Hukum merupakan salah satu alat pengendalian sosial yang lazim dikenal dengan karena itu untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektivitas hukum dalam fungsi sebagai alat pengendalian, maka perlu diteliti sistem pengendalian sosial secara keseluruhan. 5. Pengaruh hukum terhadap tingkah laku warga masyarakat. Efektivitas hukum untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum atau pada kerasnya sanksi yang ada untuk menerapkan sanksi tersebut. 6. Hukum dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil ciptaan masyarakat karena dianggap berguna, khusus dalam pengatur hubungan antar manusia. Kebudayaan dinamakan pula suatu struktur normatif. Artinya, aspek kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan, dan seterusnya. Oleh karena itu, beberapa pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian hukum adalah pendekatan ideologis, pendekatan deskriptif, dan pendekatan terhadap kasus-kasus. Beberapa permasalahan yang dapat diteliti dengan sudut pandang sosiologi hukum diantaranya adalah kesadaran hukum, hukum, dan sistem. Jadi itulah penjelasan dari isi makalah kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dimengerti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.